Bapak kos. Ya? Hah? Bram. Ini Bapak kos. Loh. Bram mana? Di kamarnya Parwoto. What? Tak ada siapa-siapa. Dicek dulu. What? Ibu kos? Ya? Loh. Ibu kos kok lelaki? Itu pasti kau, Bram. Bukan. Loh, siapa? Ibu kos. Siapapun yang ada di kosan ini, kenapa kosnya sepi sekali? Keluar teman-teman. Aku membawa sate dinosaurus. Kan kamu gak punya teman. Aku mempunyai teman kos. Kalian teman kos aku tidak? Tidak. Loh, teman kos aku itu Parwoto dan Brahmana Danu. Udah pindah. Hah? Bram sama Parwoto sudah pindah? Oh my god. Sudah pindah? Iya. Cius. Mie apa? Mie goreng. Bram sama Parwoto sudah pindah kos? Iya. Anelan? Enal. Wah, inil-inil kita laluan. Kenapa mereka tak memberitahu aku kalau mereka akan pindah kos? Aku sudah tak punya teman kos lagi. Berarti aku sendiri. Sudah tak ada lagi teman yang kuajak curhat. Setiap pagi tak ada lagi teman-teman yang mengajakku bercanda, berlari-lari bermain bola. Malam-malam tak ada lagi yang mengajak aku gubak sodor. Tak ada lagi partner untuk bermain jalangkung, pasaran, yaktung. Aku harus bermain uyak patung sendiri. Mana mungkin? Kalau aku bermain uyak patung sendiri, lalu aku mengoyak siapa? Kalau aku jadi, siapa yang menjadi patung? Tapi apakah Enelan mereka pindah? Bram! What? Enelan nggak sih? Enal. Kok masih ada suaranya? Bram. Udah pindah. Cius. Bram sudah pindah kos. Kamu pindah aja. Nyusul. Kau pindah di mana? Di kompleks sebelah. Kenapa kau tak mengajakku, Bram? Nanti kamu ikut. Loh, maksudnya supaya aku ikut begitu? Bosen. Aku akan berubah, Bram, aku janji. Masa ngekos sama cowok lagi. Loh, kau ngekos sama siapa sekarang? Aku di kos Putri. Bram, aku boleh ngekos bersama kau. Itu siapa? Putri. Putrinya siapa? Nama aku Icuwati. Bosen. Icu lagi namanya. Jangan. Si pintar. Bram, kau bisa menjawab aku berarti kau belum pindah kos. Kau ada di dalam kamar pasti. Keluar. Apa sih, Cuk? Kok masih di sini? Kau pasti mengerjai aku ya? Harusnya kamu nyusul. Kalau aku nyusul, aku pindah kos. Aku tetap di sini. Nanti kamarku kan bisa buat anjingku, Cuk. Kan lebih bermanfaat. Oh iya. Tapi Bram, bukankah lebih baik kita... Tetap lebih baik buat anjingku. Kan namanya juga sama, Icu juga. Tapi bukankah jauh lebih baik kita bertiga begitu? Bosen. Kau bosan dengan Parwoto tidak? Enggak. Padahal Parwoto itu, dia tuh leda-lede. Justru itu yang aku suka. Jadi nggak bosenin. Kadang A, kadang B. Jadi banyak kejutannya gitu, Cuk. Loh, bukankah kalau aku adalah si orang yang tegas? Makanya itu, kamu gampang banget ketebak. Jadi bosenin. Aku sekarang akan mencoba menjadi leda-lede, Bram. Leda-lede gimana? Kamu tuh gampang ketebak. Tiap hari pakai baju kotak-kotak. Flanel. Tak mungkin. Coba kau tebak. Aku tadi makan apa? Nasi Padang.
Loh, kok tahu? Iya, kamu tuh orangnya gampang ketebak. Aku bisa tahu besok kamu pakai baju apa. Coba, besok aku memakai baju apa? Kemeja kotak-kotak. Loh, kok tahu? Iya, baju kamu kan itu semua. Oh iya. Parwoto itu dia Lede-lede. tapi itu tak tegas, Bram. Ya nggak apa-apa, justru lucunya di situ, Cu. Parwoto itu walaupun lede-lede, tapi dia baik budi pekerti. Ngomongnya halus, nggak bentak-bentak, nggak bikin berisik kos-kosan, nggak buang air sembarangan, nggak menu-menuin kamar mandi, nggak menu-menuin kamar tidur, nggak menu-menuin kasur. Jadi kalau ada teman main ke kos kita, bisa tidur bareng Parwoto. Kalau yang cowok, Kalau yang cewek? kalau yang cewek kan bisa di kamarku. Oh iya. Nanti kalau ceweknya kesini bawa anjing pudel, nah anjing pudelnya bisa tidur di kamarmu. Kan adil. Jadi aku harus mengosongkan kamar itu. Tapi aku bisa ngomong halus, Bram. Itu barusan Halus. kan masih kencang. Halo? Masih. Tes. Tuh kan? Selamat pagi, Bram. Tuh, masih kenceng. Lihat tuh, Darmo. Sampai nengok. Berarti kan dia tahu kalau kamu ngomong. Oh iya. Tuh, lihat tuh. Hordennya sampai goyang. Berarti ababku kenceng banget, Cu. Aku berbisik tadi, Bram. Itu dia, kamu berbisik aja, ababnya kemana-mana. Parwoto itu kalau ngomong nggak kayak gitu, Cu. Bagaimana? Pagi, Bram. Tuh kan, enak didengerin. Selamat pagi, Bram. Tuh, kenceng banget tuh. Oh iya. Dulu, Cu, sebelum kamu ngekos di sini, daerah sini itu terkenal dengan hawa yang sejuk, rimbun. Banyak pepohonan. Nah, di pohon-pohon itu, Cu, banyak banget yang namanya burung. Burung-burung itu sekarang udah nggak ada. Ada yang pindah karena nggak betah suara kamu. Ada juga yang mati jantungan. Kaget. Lu kok bisa? Bisa. Bikin kaget suara kamu kayak gitu tuh. Tiap kamu ngomong, kok bisa? Telepok, jatuh satu burung mati. Dulu kos-kosan ini nggak pernah ditegur, Cu, karena udah sesuai dengan AMDAL. Tapi semenjak kamu ada di sini, daerah sini jadi gersang. Hewan-hewan banyak yang mati. Bau bangkai di mana-mana. Sering banjir. Pohon-pohon tumbang. Loh, bagaimana itu bisa menjadi salah aku, Bram? Ya bisa lah. Lingkungan yang baik itu, Cu, adalah lingkungan yang sehat. Ya kan? Udaranya segar, saluran pembuangan lancar, bersih. Semenjak kamu pindah sini, coba, populasi penduduk RT sini menurun drastis. Aku tak melakukan apa-apa, Bram. Kamu gak sadar aja, Cu. Setiap kamu kentut, satu nyawa melayang. Sesak nafas. Berarti total dari 7.304 kentut aku itu telah mematikan. Iya. Kamu gak sadar kan? Penduduk RT sini juga butuh oksigen. Kamu lihat tuh, lubang hidung kamu gede banget. Sekali kamu bernafas, itu kamu ngabisin oksigen buat 10 orang. Kasihan kan? Baiklah, Bram, kalau begitu aku akan menambal lubang hidungmu yang satu. Lumayan bisa mengulangi 5 orang begitu. Terus ingat baik-baik, kamu kalau di kamar mandi, di toilet buang air sampai ketiduran. Lama banget. Kadang-kadang nginep. Kasian kan kayak Parwoto tuh. Kalau aku masih bisa naik motor, cari pom bensin terdekat, ikutan pup di situ. Kalau pas aku nggak di rumah, Parwoto mau pakai kamar mandi nggak bisa gara-gara ada kamu di dalamnya. Dia sampai lari ke kebun belakang, buang air di situ. Kan bikin rusak lingkungan. Itu jorok sekali, Bram. Jorok sekali. Parwoto itu seharusnya tak seperti itu. Itu gara-gara kamu. Loh, Coba kamu nggak suka ketiduran di WC. ya kan Parwoto bisa mengerti itu begitu. Itulah makanya aku pengennya kamu pindah kos. Udah pindah aja. Setelah aku pikir-pikir, Pindah kan? di Tuh, yang depan situ tuh. Kos-kosan eksklusif. Murah tuh. Sebulan cuma 5 juta. Tapi di sini hanya 500.000, Bram. Ya udah kamu ngekos aja di situ, lebih bagus. Ada AC-nya, ada TV kabelnya, ada wifi-nya. Mending di situ. Ya. Nanti aku bayarin deh. Hah?
Wah, tapi kalian ikut juga? Enggak, kita tetap di sini. Loh, di situ enak Bram. Ada AC-nya. Di sini juga enak. Kalau nggak ada kamu. Oh, baiklah. Kalau begitu, Hati-hati ya, Cuk. Loh, Kan mau pindah. belum. Ya kenapa belum? Aku masih- Sekarang aja. Aku bantuin ya ngepakin barang. Tak usah Bram. Ya Bram. Bantuin Icu ngepak barang ya. Duh, mau kemana? Mau pindah. Oh, jadi. Jadi. Mulai kapan? Ini sore ini. Ya. Oh, santai aja, Cu. Nanti kita bantuin. Bram. Kenapa? Aku belum mau pindah. Nggak apa-apa. Butuh truk buat bawa-bawa barang. Nanti aku pinjemin. Temanku kan ada yang punya perusahaan mebel tuh, punya truk gede. Nanti dipinjem aja sehari bisa. Jangan Bram. Nggak apa-apa. Bram, Hah? jadi pindahnya? Jadi, ya kan, Cu? Tidak Bot. Kamu butuh gerobak enggak? Nah, tuh. Sebentar teman-teman. Aku tak akan pindah kos. Jika kalian sebagai kawan-kawanku juga tak pindah kos. Kita kan bukan kawanmu. Tapi bukankah kita satu persatuan? Masih satu persatuan nggak, Par? Itu dulu. Dulu, Cu. Dulu kita mendaftar kuliah bersama. Kan itu kepepet. Memang kita kan nggak cuma bertiga daftar. Satu kampus juga daftar bareng-bareng. Kebetulan aja. Iya. bareng. Tanggalnya kan emang tanggal segitu. Dulu kita do game itu bersama-sama. Ya kan dugem nggak cuma bertiga. Orang lain yang masuk situ juga banyak. Kebetulan aja bareng. Ini juga tempat umum. Dulu kita memasak bersama itu. Bukankah itu sebuah kebersamaan yang indah? Enggak. Itu kan gara-gara nonton TV aja ya, Par ya? Jadi pengen masak. Dulu Sebentar. Kok kayaknya kamu nggak yakin mau pindah? Sudah, dipastiin dulu aja. Iya, yang tetek ya, Par ya? Iya, kita ngerti kok. tapi aku tak mau pindah teman-teman. Kenapa? Tidak usah mempermasalahkan alasan. Nah, Yang penting niat. kita nggak butuh alasan. Yang penting pindah. Baiklah teman-teman. Bukan. Maksudnya, baiklah teman-teman. Aku tak akan pindah begitu. Kenapa? Aku masih ingin bersama dengan kalian. Mbok sudah, nggak usah risau. Nah, Kita nggak apa-apa kok, kita rela. ikhlas. Memang ikhlas itu susah. Tapi kita ikhlas beneran kok. Tapi nanti kalau aku rindu dengan kalian, Itu masalahmu. Kan kita nggak rindu. kau akan rindu tidak, Wot? Kayaknya sih enggak. Kau Bram? Enggak. Kalau misalnya nanti waktu malam kalian merindukan aku, apa yang akan kalian lakukan? Masalahnya kita nggak rindu ya, Par ya? Kayaknya kok nggak mungkin ya, Bram. Itu dia masalahnya. Kamu jangan ngada-ada deh, Cuk. Mbok sudah, nggak usah cari alasan. Iya, fokus aja tujuanmu. Tujuanmu kan mau pindah. Masa depanmu tuh masih panjang loh, Cuk. Iya. Kamu mau jadi apa kalau terus-terusan di kos ini? Kuliah nggak bener. Kos juga di sini-sini terus. Wawasanmu kurang, Cuk. Cita-citamu jadi penjaga wartel itu loh. Nah, Kalau kamu nggak pindah itu nggak kewujud. karena kos baru yang di depan itu, kos eksklusif itu punya wartel. Hah? Punya wartel? Nganggur Iya. lagi. Nah, mending kamu di situ aja ngekos. Kan lumayan tuh. Kamu bayar kosnya sebulan 5 juta. Nah, dengar-dengar, Cuk, penjaga wartel di situ gajinya sebulan 500.000. Wah, benarkah ini, Bram? Dapat makan lagi, Cuk. Tapi cuman sekali tok. Tapi lumayan juga tuh, Par. Udah mending daripada sini nggak dapat. Iya, di sini 500.000 nggak dapat makan. Kalau di kos depan itu 5 juta sebulan dapat makan. Laundry juga. Dicucikan? Iya, Ada AC-nya? ada. Kamar mandi dalam? Itu kamar mandi dalam tapi tidur di luar. Pak Bonnya, Cuk, itu tiap satu anak dapat satu Pak Bon. Pak Bun eksklusif begitu? Iya, Pak Bonnya sendiri-sendiri tiap kamar. Jadi tiap kamar punya kebunnya masing-masing. Apakah ada lemari? Ada, Internet? ada, Garasi? ada. Garasinya sendiri-sendiri. Tiap anak satu garasi. Itu kamarnya warnanya apa, Bram? Terserah, mau minta warna apa, nanti dicetin. Tinggal minta tuh sama Pak Bon, minta tolong dicetin. Kamu kan suka warna pink. Boleh?
Boleh, tinggal aja kasih duit. Ntar dia beliin catnya, ntar juga dicatin. Wah, tapi 5 juta, Bram. Aku bayarin, cu. Selama aku mengikos di situ, Iya, yang penting kamu pindah. sampai aku lulus kuliah. Iya, Aku misalnya lulus 4 tahun. nggak apa-apa. Kalau perlu, itu wartelnya aku beliin buat kamu. Hah? Paling wartel segede gitu nggak mahal-mahal banget. Yang penting kamu pindah, cu. Ini demi kemajuan aku ya? Iya. Demi kemajuan kamu dan kesejahteraan kami berdua. Dan juga kesehatan penduduk RT sini. Katanya kamu satu persatuan. Berarti kamu harus rela, cu. Oh iya. Tapi kalian tak apa? Loh, lah ya ndak apa-apa toh ya. Ini demi kebaikan. Tapi apakah ini cius? Cius. Cius. Untuk menunjukkan keciusan kami, nanti kalau kamu udah pindah, kita bikin syukuran, ya nggak, Par? Heeh. Bikin dangdut koplo. Tapi Enelan. Kenalan. Enel. Coba. Kalau misalnya aku sedang pindah, lalu kalian sedang mencari aku, Nggak mungkin. kalian sudah bisa menerima begitu? Bisa. Kalau tiba-tiba kalian ingin mengerjakan tugas bersama aku, Nggak mungkin. Kan bisa bayar orang, ya nggak, Par? Ya. Tugasnya bisa dikerjain orang lain, tinggal bayar. wah, berarti kalian benar-benar tak apa ini? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Wes toh, percaya aku. Sudah benar-benar tabah. Tabah. Tapi kalian tak boleh kelayu ya? Yo lah kelayu barang ki opo. Wes gede. Tenang wae, Cuk. Kami berdua bisa mengatasi masalah sepeninggal kamu nanti. Wes toh, tenang no pikirmu. Kamu nyaman di sana, kamu bisa maju di sana, cita-citamu tercapai, Nah, membanggakan orang tua lah. Tuh. Itu tujuannya. kurang apa kita, Cuk? Mendukung kamu. Support. Kalau aku sih yang penting kalian tak terbeban dengan sepeninggalku nanti begitu. Enggak, tenang aja. Jelas enggak. Pasti itu. Pasti. Oh, ya masih berdua kok. Nggak mungkin kesepian ya, Par? Ya ndak, ada Dharma, ada Silvi. Seru lagi ya di sini. Karena aku kadang berpikir, apa bisa ya teman-temanku ini aku tinggal? Toh. Itu tuh pikiranmu sendiri loh. Kamu mbok jangan picik. Iya. Bisa. Kami bisa maju tanpa kamu. Wes toh percaya. Pasti. Kamu bisa lebih berkembang di sana. Mau kembang mawar, kembang melati terserah. Yang penting berkembang. Tit. Si pintar teman-teman. Kenapa? Nunggu apa lagi? Tidak, maksudnya ketika dua orang terdekatku sudah bisa mengikhlaskan akan keputusan ini, Ikhlas. Wes iya, toh. maksud aku harus Pergi. belum. Mau dibantuin? Iya, pasti dibantuin. Itulah, masih ada satu orang lagi yang harus aku yakinkan. Siapa? Bapak kos? Yakin kok Bapak kos? Bukan. Ibu kos gak usah dimintain pendapat. Dia lagi di luar negeri kan. Mbak Nana nggak usah dipikirin, jelas pasti mendukung. Butet apa lagi? Tapi pasti ada yang keberatan. Dan pasti kangen banget sama kamu. Tita. Weh Bram, ya nggak mungkin. Mungkin aja. Aturan tetap sama aku. Ya mungkin. Secara badaniah mungkin sama kamu. Tapi secara batiniah mungkin rasanya lebih dalam ke Icu. Bener ya itu, Bram? Ya mungkin sih, Cu. Wes, pastinya kue kapan pindah? Iya, kapan sama Tita? Lo yora. Kita kan isi babe Bram. Oh iya. Cu, kamar depan itu yang di kos depan itu yang eksklusif itu kan gede. Iya. Tempat tidurnya juga besar. Nah, nanti kalau Tita pulang dari Zimbabwe, kan bisa nginep di situ. Wes, kue kapan pindah Cuk? Nah tuh, kan Parwoto udah gak sabar, dia support kamu sama Tita. Oh, Itu what? sedang pindah. Wis ra apa-apa. Kau support? Iya, support. SUPROT. Support. Aku harus memastikan satu orang lagi, teman-teman. Sopo meneh? Si pintar, aku menelpon mama aku. Mamamu pasti support. Tapi kan dia harus tahu, Bram. Support. Nanti aku yang kasih tahu. Takutnya mama aku itu kan orangnya posesif. Dia kan posesifnya sama om-om yang di sebelah rumah itu. Kalau sama kamu kan enggak. Cuk,
Mamamu tuh posesif itu kan jabatannya. Loh, bukan. Maksudnya? Emang ada jabatan posesif, Cuk? Wes to, support. Aku teleponin ya, kalau nggak percaya. Hah? Coba kalau kau berani. Berani? Itu nomor telepon siapa yang kau pencet? Mama. Tak mungkin. Lihat nih, di handphoneku nih, di phonebooknya. Tante Mama. Siapa lagi? Paling kau tak berani ngomong. Berani. Mana berani? Halo? Loh, Halo, Tante. Ya, siapa ya? Tuh kan, Tante gitu deh. Masa nomor telepon Bram gak di-save? Nanti kalau Tante gak nge-save nomor handphoneku, aku unfollow loh. Aja. Makanya di-save. Ya, pergi taksi. Jenenge siapa? Bram. Tok. Top. Tante, Apa? lagi sibuk? Ya iyalah. Ya sudah, kalau lagi sibuk gak jadi. Ngerapoti Tok. Penting nih Tante. Iya apa? Icuk Tante. Hah? Icuk kenapa? Bram berat ngomongnya Tante. Cepetan lah, jangan deg-degan. Tante duduk dulu. Kis kawit mau jago wis ngelosot nanti malah. Di situ ada air putih nggak Tante? Ornana lah. Kok nggak ada? Kan mau baku lombok ngapa nyepaknya malah banyu putih? Jaru-jaru dokon. Ya siapa tahu kan jualan lombok. Kalau kepedesan butuh minum. Kan tutup toko buah icep-icep lombok Bram. Icuk ngapa cepetan. Udah pokoknya Tante duduk. Kalau ada air minum diminum dulu biar tenang. Wis tenang. Icukku kenapa icukku? Bener Tante, kuat ya. Ya wis tekelan ge. Icuk Tante mau pindah kos. Apa? Tidak kos. Iya Tante. Sebulannya 5 juta. Dijel icuk ngomong dewek. Orang wakil-wakilan kayak kie. Jangan Tante kan emosian orangnya. Ini Bram disuruh nyampein sama Icuk. Icuknya takut. Wis kebacut rake munggah. Tante dengerin dulu. Itu yang kos depan yang eksklusif itu, yang sebulannya 5 juta. Itu ada kamar mandi dalamnya Tante. Kamarnya lebih luas, ada AC-nya. Tukang kebunnya 1 kamar 1. Ada wartelnya juga. Jadi hobinya si Icuk buat nungguin wartel bisa tersalur Tante. Bebas lagi Tante kosnya. Kalau di tempat kita kan gak bebas yang sekarang. Jam 9 kosnya udah tutup. Sebelum jam 7 pagi gak boleh keluar. Jadi gak bisa lari pagi Tante. Ke Bram, sing mau ngomong nak cius. Cius Tante Mama. Terus nyung sang jempalik terus ngomong wow. Pokoknya Tante tenang aja. Semua ditanggung. Gue jelas ora mungkin. Duitnya siapa ngarep gue bayar sebulan 5 juta. Motor godong garing. Licuk, kok ngomong dewek? Bentar Tante. Nih Cuk, Tante Mama seneng banget. Dia gak sabar pengen ngasih selamat buat kos baru kamu. Hah? Iya katanya di Medan mau bikin tumpengan, syukuran. Apakah itu cius? Cius? Terus Mama juga mau bagi-bagi hadiah lewat Twitter. Bagi-bagi lombok gratis. Berarti Mama sudah bisa mengikhlaskan begitu? Ikhlas. Tadi dia juga nanya kuis lewat Twitternya. Mau pertanyaannya apa? Hashtagnya apa Bram? Hashtagnya Icuk pindah kos. Hashtag Icuk pindah kos. Kau ikut tidak? Enggak, kan udah tahu jawabannya. Oh iya. Memang pilihannya apa? Pertanyaannya, Icuk pindah kos, cius gak ya? Tapi Mama berarti sudah tak ada masalah? Nggak ada, tapi dia mau ngomong sama kamu nih, mau ngasih selamat. Oh. Nih, Mana? Halo Mama. Halo. Betul Mak, betul. Betul apa? Pindah kos larang-larang. Loh, Mama kok marah-marah? Kata mau kasih selamat untuk aku. Selamat gue hanya harapan. Bukankah anak kau ini sudah move on begitu Mak? Sudah akan menuju satu langkah yang lebih tinggi, menjadi maju, dan semakin dekat dengan cita-citaku begitu. Hubungannya apa? Cita-cita ro pindah kos. Kepengen jaga wartel di sekolah. Nah tuh aduh, dikon ngeret. Ujarku golek kos-kosan sing murah, sing sempit men gering, malah golet sing apik, sing larang, sing 5 juta. Ujar-ujar Mama ke miliuner. Kata Bram tadi Mama senang. Mama sangat mendukung begitu.
Terus yang arep bayar sapa? Duitnya sapa? Dipikir cuk, ben wulan mamak nyisih 17.000 berkasa 5 juta. Itu nanti ada laundrynya juga loh, Mak. Lah gue manja kowe, kemudian tambah gering. Apa-apa digolata tukang laundry, tukang kebon, kowe nang tambahane maning. Mama tak usah risau perihal dana begitu, Mak. Orang risau kepriwe, lah sing arep bayar sapa? Bram. Ben wulane Bram. kamar karo kamar mandine, Bram. bayar listrik AC nih, Bram. tukang kebon, Bram. laundry. Bram. Ya cepetan pindah bae cuk. Orang ngomong ngapit bien-bien. Di Bram cepetan. Ini, Mak. Bram, Apa? ini Mama mau ngomong. Pasti mau marah-marah ya? Cepet kau angkat cepet. Halo Tante. Ini Icuk itu sebenarnya itu tadi cuma ini kok Tante. Bram, matur nuwun ya Bram. Kowe pengerten banget karo anakku, karo ekonomi keluargaku. Oh, santai aja Tante. Kalau 5 juta sebulan buat Icuk, ikhlas. Yang penting Icuk bahagia, lahir batin. Sumpah ikhlas. Ikhlas Tante. Wah Bram, kok dadi bocah lapikan banget ya. Ya gimana lagi Tante? Icuk kan udah gak punya orang tua. Siapa lagi yang ngurusin dia kalau bukan kami? Wah, ngelunjak di alam-alam nyorat dianggap terima make sing lahirna. Maaf Tante, pokoknya tenang aja deh. Semua kebutuhan Icuk di kos yang baru saya nanti yang beresin. Nanti kalau dia nggak punya teman di sana, saya beliin Tante. Nek kangen karo nyong, karo mamake. Nanti saya beliin mama baru di sini. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Medan. Tante tenang aja. Oh iya ya. Lah kok bisa-bisanya mamake ditukok-tukok barang. Enggak, bercanda Tante. Pokoknya Tante tenang aja deh. Di sini Icuk makmur. Nggak usah jual-jualan lombok kayak Tante gitu, repot. Pokoknya Tante tenang aja di sana. Semua kebutuhan Icuk di sini Bram yang ngurusin. Kalau perlu, kalau Tante pengen ngekos, nanti ikutan aja di sini. Ngekos di Jogja. Nanti saya yang bayarin Tante. Ora usah. Mamake titip Icuk bae ya. Ya Tante, tenang aja. Ada Parwoto juga kok. Ya wes, kaya bae ya Bram ya. Nggak mau ngomong sama Icuk lagi Tante. Ora usah. Matur nuwun ya. Sama-sama Tante. Udah Cuk. Beres. Support penuh dari Mama. Supported by the real sound of Mama. The real sound of Mama. Jadi pindah tuh. Jadi teman-teman. Yes. Gitu Cuk. Aturan dari tahun kemarin. Iya. Terima kasih teman-teman. Ini juga karena dukungan teman-teman juga begitu. Jadi kapan mulai di packing? Sekarang aja. Ini adalah kos-kosan terbaik si Asia Tenggara rupanya. Luas sekali pun. Kamarnya 10 kali 10 meter. Ada kamar mandi dalam, ada bathtub, shower, ada televisi, dan televisi yang menancap di tembok. Udah kali, tipis sekali televisinya. Hah? Ada remote control. Berarti aku bisa mengganti saluran televisi sambil aku mumpet, tiduran, kayang. Wah, ini mewah sekali. Wah, bisa 3 kali koprolan. Luas sekali kamar ini. AC-nya dingin. Terdapat air panas untuk aku mandi. Ada kulkas, dispenser, internet, ada magic jar, setrika. Lengkap sekali kamar ini. Wah, selama aku menjabat sebagai mahasiswa,
Baru kali ini aku menemukan kos yang sangat-sangat sophisticated. Seandainya Buta tahu kalau aku sekarang ngekos di sini, dia pasti akan semakin jatuh cinta kepadaku. Tapi aku tak akan memberitahunya. Biarkan Mbak Nana yang tahu. Si Bildinya sekarang waktunya untuk berkenalan dengan teman-teman kos baru. Na 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 na. Selamat siang. Oh, nganterin laundry di belakang aja mas, silakan taruh di situ nggak apa-apa. Mas, Iya. bukan laundry. Saya ingin berkenalan begitu. Oh, berkenalan. Begitu. Security baru? Bukan. Oh, terus tukang kebun baru? Lu. Bukan. Dulu banyak aku adalah teman kos baru begitu. Teman kos baru. Oh, Iya. teman kos. Dikenalkan. Oh, iya, Nama iya. aku adalah Ijuk Simarmata begitu. Mas pelan-pelan aja mas. Santai aja santai. Santai aja bro. Saya kayak manggilnya bro aja kayak. Icuk. Oh bro aja bro. Icuk. Bro. Masnya nama siapa? Panggil aja bro. Pokoknya bro aja kita. Mas Bro. Iya. Namaku Icuk. Namanya Mas Bro siapa? Ya mas bro. Oh, saya penghuni baru kos-kosan ini begitu. Oh gitu. Begitu. Bukan tukang laundry. Bukan. Oh bukan. Mas Bro ini sedang bermain PlayStation rupanya. Bagaimana kalau aku ikut bermain? Oh nggak usah. Tadi kan itu sedang bermain sepak bola. Biasa main sendiri kok, nggak biasa main berdua. Oh iya. Nanti kalau misalnya membutuhkan teman untuk menjadi lawan begitu, kamar saya ada di nomor 103. Hah? 103? Iya. Yang di ujung itu, di ujung. Yang dekat kuburan? Iya, maksudnya yang di ujung itu, yang di depan ada boneka kayak kepala babi itu. Nanti Mas Bro bisa mengitu kamarku kapan saja begitu. Baiklah, salam kenal ya. Oh ya, salam kenal. Oke. Mari Bro. Oke bro. Ini sandal kau lucu kali. Oh biasa aja kok, biasa. Aku boleh pinjam? Buat apa? Buat bil jalan-jalan di alun-alun begitu. Karena sandalnya lucu, ada SpongeBob-nya begitu. Oh jangan, tuh soalnya oleh-oleh dari cewekku. Oh, Mas Bro ini sudah punya cewek begitu. Ya punya lah. Ceweknya orang mana? Kok jadi mau tahu, kepo banget jadi orang. Oh, baiklah. Ya udah, katanya udah mau kenalan. Oh iya, salam kenal. Oh iya, salam kenal. Mari. Ya silakan. Aneh banget. Apa? Ngomong barusan ngomong apa? Oh, tidak. Maksudnya cuacanya aneh begitu. Oh. Kadang panas, kadang dingin begitu. Anak baru aja belagu. Mari. Iya, silakan. Salam kenal Mas Bro. Oh iya. Kamar mana lagi ya? Kamar ini. Wah, tapi sebenarnya tak asik orangnya. Kamar tadi kan cukup asik. Kamar yang itu saja. Agak terbuka rupanya itu kamar. Selamat siang. Siang, Mas Bro? Mas Bro. Bro? Mau ambil sampah ya Mas ya? Udah saya taruh di luar. Sop. Oh, nganterin sop. Tapi saya nggak pesen sop. Kamar sebelah kali, dicek. Bukan, maksud saya permisi. Iya. Ada apa ya Mas? Halo Mas, salam kenal. Apa salam-salam Mas? Agak maksudnya saya mengajak salaman. Nama saya Ijuk Simarmata begitu. Mas Icuk? Begitu. Oh, iya. Masnya dengan Mas siapa? Saya Emen. Mas Emen. Mas Icuk, maaf. Ini kan kalau urusan iuran, sampah, laundry dan segala macam udah diurusin sama bapak kosnya. Jadi nggak perlu langsung sama saya. Langsung aja ke bapak kosnya ya Mas. Tapi saya ini adalah penghuni kos baru begitu. Oh, penghuni kos baru. Betul. Ya, terus ada perlu apa Mas? Perkenalan. Perkenalan? Betul, iya. Itu kamar saya itu yang di 103 itu Mas. Tuh. Lihat sini. Nih. Tuh. Oh. Nah, Sebelah. Yang mana Mas? itu yang di depan ada boneka gambar kepala babi itu. Oh.
Ya. Saya nggak pernah soalnya lewat daerah situ tuh nggak pernah, Mas. Kenapa? Ya saya nggak pernah aja jalan-jalan, apalagi ke daerah yang angker-angker sebelah sana saya nggak pernah, Mas. Loh, angker. Di situ tuh bekas ada yang gantung diri, Mas. Bulat kali. Makanya dijual murah. Makanya cuman berapa kemarin kalau nggak salah? 5 juta kalau nggak salah. Betul. 5 juta masih bulan. Itu murah, Mas. Makanya dijual murah karena ada yang gantung diri. Kamar saya ini 5 juta tuh 1 hari, Mas. Pasti 5 juta sebulan kan? Apa setahun? Sebulan. Nah, itu hati-hati, Mas. Di sana 5 juta sebulan tuh untuk daerah sini tuh murah. Apalagi kalau yang sebelah sana itu ya angker ya segitulah ya memang ya. Ini kalau daerah sini nih yang paling mahal nih kalau yang lorong sebelah sini. Kalau sebelah sana agak yang itu tuh 3 juta sehari. Nah, kalau yang 3 juta itu percobaan bunuh diri. Kalau yang 5 juta itu bunuh dirinya sukses, Mas. Kalau yang 3 juta itu nggak berhasil. Nah, ini sempat di ICU. Kalau yang 3 juta itu. Mas Cicuk yang sebelah mana? Yang 103 itu. Nah, udah deretan angker paling ujung. Itu matinya mengenaskan. Hati-hati lu, Mas. Itu aslinya kan nomornya 13. Hah? Ditambahin biar laku 103. Itu kosongnya pasti tulisan tangan. Betul. Bagaimana kalau masnya aku bunuh di sini? Niat aku ini akan berkenalan begitu supaya kita lebih akrab seperti itu. Malah aku menakut-nakuti seperti itu. Di sini kan penghuninya banyak. Sini semua udah lengkap kamarnya. TV ada, internet ada, air panas ada. Jadi kalau kita kenalan tuh apa gunanya, Mas? Ya, maksudnya supaya untuk mengobrol. Wah, kau mempunyai gitar di dalam? Iya ada. Kenapa? Sebentar. Mas, hati-hati. Aduh. Aku biasanya bersama dengan teman-temanku itu bermain gitar, Mas. Mas, tolong. Masnya udah cuci tangan belum? Aku tadi mandi menggunakan air panas. Air panas nggak jaminan, Mas. Loh, nih lihat jariku nih. Melipuh kan? Aduh, air panas tuh nggak jaminan. Harusnya nggak cuma melepuh, tapi berbusa, baru bersih. Saya suka jazz. Kenapa? Aku bisa menggitar jazz. Bagaimana kalau kita bernyanyi? Aduh, nggak usah deh, Mas. Lagian ini gitar tuh peninggalan. Ini gitar tuh mahal harganya. Saya beli di lelang. Lagian ini gitar tuh peninggalan bersejarah. Ini dulu punya artis? Bukan. Wah, berarti seorang tokoh. Siapa, Mas? Bukan juga sih. Peninggalannya siapa? Kamar nomor 13 yang gantung diri itu tadi. Wah, masih bagus ya. Nah, itu gitarnya kalau malam suka main sendiri, Mas. Makanya saya simpen di sini buat ngiringin kalau tidur. Oh, seandainya gitar ini ada di kamar aku ya, Mas ya. Nggak ada. Udah, taruh. Ini tapi ini bisa nih. Mas. Jangan kunci C. Kenapa? Jangan kunci C. Ini kunci C. Jangan. Ini kunci C. Jangan. Nanti kalau kunci C, apakah nanti hantunya datang? kalau kunci C, saya nggak nyampe suaranya. Iya. Bagaimana kalau Iya ya, oke. Nah. Lagu apa, Mas? Aku biasanya kalau kunci E itu bermain bersama teman-temanku itu adalah Hey Yamku Rambi Yamku. Nanti aku yang Hey Yamku Rambi Yamku, nanti masnya yang Aranawa Kombe begitu. Aranawa Kombe. Betul. Begitu. Hey Yamku Rambi Yamku, Aranawa Kombe. Seperti itu. Kita mau menyanyikan lagu apa lagi? Udah deh mas, saya sibuk, saya banyak tugas. C. Jangan C. Oh jangan iya, C. ya Oke. Kita menyanyi lagi kita. Hey Yamku Rambi Yamku, Aranawa Kombe. Jangan C. Oh iya. Udah mas, udah. Saya banyak tugas nih. Kita menyanyi lagi? Udah nggak usah. C. Jangan. Udah pergi. Udah, mas, pergi deh. Iya. Pergi. Iya. Gitar saya. Ini mas. Nanti kalau ada apa-apa, aku ada di
pojok sana itu ya. Nggak bakal ada apa-apa. 103 begitu. Nggak bakal ada apa-apa. Baik. Mari. Mas Bro, Apa? sudah makan belum? Siapa ya? Ini Mas Bro Icuk. Mas Bro yang mana ya? Yang tadi berkenalan. Oh. Ayo kita makan. Oh, udah makan. Kita memburjo. Males ah. Nanti kalau kau mau makan, ajak-ajak ya. Oh ya, kalau sempat ya. Dah. Yo. Mau, kamu suruh pergi, mau, kamu suruh diam, maunya. Kamu janji ini, mau, kamu bari itu, mau. Wah, enak ya. Seru bisa main PS berdua gini, nggak ada yang gangguin, nggak ada yang duduk di TV. Aturan tuh dari kemarin, Bram. Harusnya dari semester awal, Par. Oh, iya ya. Ayam-ayammu aman kan? Aman tuh, pada tidur. Makanya semua tenang, damai, hidup tentram. Angka kematian di RT ini juga sudah menurun. Padahal Icuk baru pindah sehari loh, Bram. Makanya itu, keluarga-keluarga di sini udah berani untuk punya keturunan lagi. Tadinya mau punya anak aja pada khawatir. Tuh, bulunya Silvi udah numbuh lagi. Nah kan, berarti banyak positifnya. Iya ya, kemarin tuh dia tuh kayak alergi abab. Tapi sekarang udah baik kan? Udah, oksigennya udah dilepas. Pak Kos juga sekarang jadi rajin telepon sama ibu kos. Keluarganya jadi harmonis. Tuh pembangunan juga udah pesat. Kali belakang udah ada jembatannya. Minggu depan, Par, jalan depan itu mau diaspal baru lagi, mau di hot mix. Loh, kok cuman jalan depan? Ini loh, Bram. Sebelah kanan kosan, Hah? sekarang udah ada kondotel. Wah, memang kemajuannya pesat banget ya, Par ya. Iya. Soalnya truk-truk yang bawa-bawa batu kali itu, yang buat pondasi itu, sekarang udah lancar lewat sini. Udah nggak kalang-kalang pickupnya Icu. Iya kali ya. Badala. Surprise. Icu, kok balik lagi? Loh. Kamu ngapain? Si Fit, ini kan mengunjungi. Jangan masuk. Stop. Kamu di situ aja. Ya, tamu di ruang tamu, jangan masuk kamar. Loh, sejak kapan? Ya kan emang kita nggak boleh terima tamu di kamar pula. Ya maksudnya kan Ini udah jam berapa nih? Ini- Jam berkunjung kita kalau siang kan cuma jam 14 sampai jam 16 sore. Sekarang udah jam berapa tuh? Jam 3 lewat 57. Tuh, 3 menit lagi waktu berkunjung habis, cu. ini kan hanya mengunjungi teman lama begitu. Mau teman lama, mau teman baru, disiplin harus ditegakkan. Itu peraturan kos. Berarti bagaimana kita mengobrol? Ya udah, 3 menit aja ngobrolnya. Halo Bram. Halo. Halo Bot. Halo. Tinggal Udah. 2 menit. Apa kabar kalian? Baik. Waktu habis. Ya. Udah, cu. Dah. Main lagi, Par. Yo, Bram, aku ganti klubnya, Bram. Mau main pakai apa? Aku pakai AC Milan. Oh, kalau gitu aku pakai Inter Milan ya. Wah, musuh bebuyutan. Yoi. Ya udah kamu susun dulu tuh pemainnya tuh. Disusun kemana? Ke atas. Ya terserah strateginya mau gimana formasinya. Ini strateginya hit and run. Maksudnya formasinya itu mau 4-4-2 apa mau berapa? Oh, formasi 5-4-3-2-1. Jadi kipernya 5, backnya 4, gelandangnya 3, gelandang serangnya 2, strikernya 1. Wah iya, gitu aja, biar gak gampang kebobolan. Badala. Perasaan waktu berkunjung udah habis ya, Par? Kok masih ada yang badala sih? Itu ngapain sih? Badala. Apa, Cok? Teman-teman, ini Icuk teman-teman. Terus kenapa? Aku mau main ke kosan kalian. Kan waktu berkunjung udah habis. Ya kan kita ngobrol-ngobrol di depan saja begitu. Berkunjungnya minggu depan lagi. Iya, Ngobrol di depan seperti itu? kita lagi mainan PS. Lagi males keluar. Aku yang masuk saja. Gak boleh. Kan aku akan main ke tempat kosan kawanku yang per bulannya 500.000 itu. Mau apa? Ya untuk menjalin tali keakraban begitu. Gak ada talinya. Kemarin dibawa Pak Kos. Buat bikin tali jemuran. Please. Gimana, Par? Gak nyaman. Gak nyaman, Cuk. Please. Gimana, Par? Lama-lama bikin gak comfort ya.
Nggak kamper, Cuk. Please. Gimana, Par? Wah, aku ya bingung, Bram. Bingung, Cuk. Please. Gimana, Par? Itu kayak gitu biar kita terharu apa? Terharu, Cuk. Please. Gimana, Par? Nggak ngefek. Nggak ngefek, Cuk. Please. Gimana tuh kalau kayak gitu, Par? Aku sih ragu-ragu dia itu serius apa enggak. Serius nggak? Cius. Cius katanya, Par. Enel. Tapi kok intonasi dan nada bicaranya masih nggak meyakinkan ya, Bram? Iya. Enel. Itu dibikin sedih. Aktingnya masih jelek ternyata dia. Iya, masa nggak dapat pelajaran? Enel. Ah, itu juga dibikin-bikin. Teman-teman. Nah, kalau yang ini Icuk beneran. Oh, boleh masuk? Enggak. Teman-teman. Diusir aja, Par. Berisik. Woi, kamu diusir. Loh, aku hanya akan beri kunjung sebagai teman begitu. Di sini udah ada temennya kok. Beri silaturahmi. Mbak Rahmi udah pindah. Kalian merindukan aku tidak? Tidak. Aku rindu sama kalian. Belum sembuh ternyata dia, Par. Aku sudah sembuh. Kok denger sih? Cius. Teman-teman, sahabat sejatiku, ingatkah kau dalam hidupmu? Aku dan kamu darah abadi demi bermain bersama. Kita lupakan segalanya. Merdeka kita merdeka. Bukain aja Pak Bram. Yakin? Enggak sih. Dampaknya itu loh, Par. Iya, aku takut nanti begitu dibuka aku kisut. Apa kata tetangga-tetangga? Iya loh Bram, nanti kalau kamu berangkat ke kampus kulitmu keriput, Makanya itu. bibir pecah-pecah, Nah, kulit kering, nah, rambut beruban, tuh. jalannya bongkok. Kok sampai bongkok sih, Par? Loh, oksigennya kesedot Icuk semua. Halo teman-teman. Lah, Kok masuk sih? Kan aku masih menjadi teman kalian begitu. Siapa bilang? Kalian apa kabar? Baik, tadinya. Aku juga baik-baik saja. Bram, Apa? kamu masih punya oksigen? Dikit. Bagi Bram. Loh, buat apa, Wut? Ini kulitku udah kering. Teman-teman, tahu tidak? Cuk, Yo. Gini apa, Wut? jangan kebanyakan ngomong. Kenapa? Napasmu bau. Kamu habis makan comberan ya? Tapi kenapa jarimu kau tempelkan di mulut aku? Udah, please. Kamu jangan banyak ngomong. Howo, abab mungkin loh. Cuk, ngapain sih balik lagi ke sini? Fokus dong. Kalau kamu udah berhasil move on, ya udah jalanin aja. Ngapain pakai balik-balik sini lagi? Maksud aku kan ingin berbagi cerita kepada kalian begitu. Ceritanya nanti aja kalau udah sukses. Loh, aku sudah sukses, Bram. Kalau kamu udah sukses, ngapain balik ke sini lagi? Karena aku masih mengingat teman-temanku begitu. Kita semua udah ikhlas. Kamu tenang aja. Kamu tuh laki-laki, Cuk.
Satu-satunya kamu di keluargamu itu yang punya cita-cita setinggi itu, penjaga wartel. Tapi aduh. Iso minggat tur aku. Satu hal saja. Minggat, Satu hal saja. minggat. Berikan aku kesempatan untuk memberikan satu kalimat saja begitu. Oke, cepet, dah minggat. Jadi teman-teman, pasca aku resign dari kos-kosan ini, akhirnya aku telah menemukan sesuatu. Apa? Kalian lihat di depan itu ada apa? Tuh. Loh, kotornya dibawa ke sini lagi, Cuk. Itu truk aku pindah lagi ke sini teman-teman. Aku kembali lagi menikmati kamarku yang dulu begitu. Pak Kos kurang cepet sih nawarin kamarnya. Aku telah kembali lagi teman-teman. Harusnya begitu dia pergi, kosnya langsung ditawarin orang lain. Aku mengambil barang-barangku dulu ya, di truk dulu ya. Gagal, Par. Ayo Pak, sini Pak. Masa Iya, depan betul. suram. Aku kembali lagi di kosanku yang dulu. Tuh kan, Darmo sama Silvi tuh lihat tuh bangun lagi, Par. Alamat deh, kena penyakit lagi. Halo, kosanku Pasti. yang lama. Pasti nanti matanya gampang merah lagi karena mereka kurang tidur. Kamarku, selamat datang kembali. Ini si tumbuk baju kotak aku yang dulu. Tidurnya, Bram. Hah? Turu. Ya udah, kamu tidur kamarmu apa tidur kamarku? Tidur kamarku aja. Udah, aku juga tidur kamarku ya. Ya. Udah, Par. Ya. Wah, kamarku. Kau pasti sangat merindukan aku ya. It's good to be back. Wah, lemperku masih ada di sini. Hah, sotonya juga masih. Wah, Timu. Demikianlah Kancah Muda, Kos-Kosan Gayam.